Mendekati puncak, lumayan kering. Jangan panjang tuh. Tapi kok mepet? Salah sepatu. Oh, Kayu kan sakit. Berapa kilo aku cekeran? Merbabu, Telomoyo, Merapi, Andong, mantap banget. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat muncak ke Gunung Ungaran bareng sama Bojo Galak, bersama Ayu ya. Tapi ini tuh spesial banget karena kita mau naik jam 9 guys, siang bolong, setelah nganterin anak-anak sekolah. Yaudahlah ya, yang penting latihan. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Kan PT bro. Ini jam 7.37 guys, kalian lihat ini udah terang banget. Jadi aku sama Ayu tadi nganterin anak-anak dulu. Terus ceritanya nih adaptasi dengan kepanasan nih. Jadi ini mau mawar apa perantunan? Ini masih galau antara perantunan atau mawar. Jam 8.16 dan belum sampai. Wah, ini bisa-bisa naiknya hampir jam 9 nih. Puncak tersiang. Merbabu tuh guys, merbabunya juga cerah, nyala banget. Alun-alun Bandungan menyala. Ini kita masuk ke apa ya namanya ya, ini kalau orang Semarang bilang tuh arah Susan Spa. Nah, aku ada satu target atau cita-cita yang belum terlaksana. Jadi bikin Everesting teman-teman, latihan Everesting kayak nanjak 8.800 meter atau setara Gunung Everest. Jadi startnya bisa dari alun-alun. Ini satu loop nih naik turun. Kalau dari alun-alun tadi ya, yang tadi alun-alun Bandungan tuh 1000-an, 1100 bahkan. Jadi sebenarnya kalau mau 8 kali atau Everesting tuh tinggal 8 kali naik turun. Menarik kan? Cuman kalau di sini nih yang rada susah nih, aspalnya kepanjangan waktu turun. Bisa juga dari base camp. Dari base camp naik turun tuh, kalau base camp tuh ketinggian 1300 1280 lah. Nah, itu berarti satu kali naik tuh sekitar 780 meter. Kalau dibagi 8.800 berarti berapa kali tuh? 10 kalian. Oh, cerah banget. Parkiran perantauan. Kita mau ke toilet dulu guys. Oh, ini balai desanya udah dipakai. Lama nggak kesini, udah terupdate. Nih penampakan toilet seperti ini guys. Sebelum start, setoran dulu. Mulus. Nih jadwalnya start jam 9 guys.
udah berasa kayak race aja. Kalau race kan kita nggak bisa milih ya, maunya start jam berapa kan. Nah terus ini aku pakai Meta Fuji yang aku pakai di UTMB, dan ketika video ini diambil minggu ini lagi ada gelaran UTMB, semoga bisa tayang sebelum UTMB selesai. Ini udah 500 kiloan tapi bentuknya masih oke banget. Uppernya aja kayak cacal-cacal tapi so far masih oke. Gripnya juga masih ada nih. Ini favoritku pertama, favoritku kedua sekarang setelah Fuji Speed 4. Dulu favoritku pertama, tapi semenjak Fuji Speed 4 keluar, ini jadi yang kedua. Siap-siap dulu guys. Pakai sepatu dan kaos kaki. Nih wajib nih guys. Aku bener-bener jarang pakai sunscreen, tapi kalau startnya jam segini, jam 9 sih wajib banget. Bukan masalah hitamnya, bukan masalah gosongnya, perihnya bre. Aduh. Oke. Aku mau pakai apa namanya, arm sleeve, jadi tangan gak usah dikasih. Berapa loop? Ampun cai, alhamdulillah. Wih, sepatu kita sama guys, nanti harus foto. Nih, ini ketinggian berapa nih? Ini masih di ketinggian 960. Tapi aku mau naik ojek. Hah? Aku mau naik ojek. Bukan, sorry, 1040. Wih, dari sini tambah sedikit 1000 guys, 1000 persis guys naik dari sini. Oh, karena kita lebih bawah daripada parkiran Perantunan. Nah, ojek 15.000 ya? Heeh. Bisa bawa uang? Belum. Kayak aku tak jajan gitu ya? Iya. See you. Tak mau ke bapak ya berarti ojek? Iya, Oke. Oke, jam 9 kurang 2 nih, 8.58 kita start. Nelot dari 1041 ke 2050. 1000 guys. Pak ojek enten Pak? Mangke bojone kula setunggal mawon. Ya sore Pak. Satu aja yang cek. Ada yang baru nih di Perantunan. Kalau biasanya parkiran di sana mobil, motor di atas, di sini ada parkiran motor juga. Kayaknya di atas udah nggak muat. Ini lahan luar biasa. Ngeri membangun terus Perantunan. TOP. Oke, 17 menit sampai di base camp. Bagaimana hari ini terpantau? Hari ini terpantau cerah. Cerah. Yang naik juga lumayan. Lumayan. Ya. Yang camping? Yang camping agak sedikit. Agak tapi sedikit banyak yang nih, tetap. soalnya ini hari Rabu ya Mas ya. Selasa. Oh iya deng. Selasa. Sorry. Oke, naik dulu Mas. Oke, siap. Mari doakan berawan bentra kobong. Ya, Mas. Sempat tundung tapi Lah iya, wah, dan gimana sih? Sepatunya kinyis-kinyis guys. Kinyis-kinyis sama konyos-konyos. Nah kalau Perantunan itu warung tuh dalam sehari, dalam sehari ya. Mau weekday, weekend tuh tetap ada yang buka guys. Kalau nggak salah itu kalau weekday itu minimal ada 2. Tuh yang paling bawah sama ini tengahnya buka. Kalau weekend dia bakal buka semua guys. Ini. Ada yang kemah, tapi nggak banyak. Motor juga nggak banyak. Mungkin pengunjung hari ini 150-an kali ya. Aku tuh rada bosen kalau semisal event ya, kayak kemarin di Dieng, terus kemarin ada amazing training di Surabaya. Itu pada nanyain dia guys, Mbak Ayu mana, Mbak Ayu mana, Mbak Ayu mana. Apakah kita setiap race tuh harus selalu bareng? Tapi kita tanya coba, Jojo, weh next ini race apa nih Jo? Banyak banget yang nanya ini Jo. Udah. Makanya latihan panas. Oke, jadi dia ikut brother 25k.
Nah, brothernya tuh saatnya juga gak main-main jam 7 guys. Jadi secepat-cepatnya pasti bakal kena panas. Tahun lalu sih aku finish jam 1 siang. Berapa menit sebelum COT? 7 menit kayaknya. 5 menit. 5 menit ya. 5 menit ada videonya. Aku tahun lalu 4 jam 10 menit. COT-nya 6,5 ya? 6 jam. 6 jam. Lagian tuh orang panitia tuh ngasih COT panjang, kenapa tuh finish cepet-cepet? Nah, itu nggak tahu. Mari. Jadi ini masih barusan ada 13 rombongan 13 orang naik. Terus? Jadi ini masih paling selitnya mbok selip mbak ngono jare. Oh. Oke. Pintu rimba nih. 6 menit dari base camp. Kalau nanti Ayu brother bakal 25k. Nah, aku ikut 50k guys. Padahal tuh seminggu sebelum TOTK, Trail of the King. Cuman untungnya brother tuh hari Sabtu ya, jadi ada spare 7 hari tuh. Lumayan. Loh, Mas Dani memangnya ikut Toba, ikut TOTK? Ya belum tentu sih guys. Tapi ada kemungkinan ikut. Cuman aku belum daftar. Ini masih merauk-rauk duitnya nih guys. Tiketnya mahal banget. Dan ini yang normal tuh ya ini jam segini. Ini 9:30 tuh lagi pada turun. Banyak yang minta tips anti brother karena banyak yang ngoteh tentang COT ini tuh loh. Kenapa tuh COT ini? Sudah 6 jam tuh menurutmu mantap gak sih? Aduh, duri. 6 jam panjang kok. Menurutku sih 6 jam lumayan panjang. 25 kilo elevasi 900. Lumayan panjang tuh. Tapi kok mepet? Salah sepatu. Oh, Kayu kan paket. Berapa kilo aku cek Eran? anjay. Oke. Tahun ini jangan sampai salah sepatu. Pakai sepatu sih nggak pakai tuh enak tuh. Gue ngomong nggak pakai sepatu sing ini, sing tak pakai enak. Hah. Itu cuma alasan ben gue ndak beli aku sepatu baru. Ya, saya tahu. Aku tuh ngomong belum selesai. Itu enak, itu mini masuk pasirnya, mini masuk ke kaki. Cuma dia terlalu tinggi. Ketika nginjek tanah bakal loss apa sih traksi. Nah, Sonoma ki lu abot John. Ya nanti kita main ke SX Store ya. Yang istrinya minta banyak ya harus Lah iya, nanti kita main ke SX Store, ada Panda Sonoma. Kemarin terakhir Sonoma tuh nggak ada di Semarang. Orang aku pertama belajar ngetrail pakai Sonoma kok. Iya kan wes suwi John. Sepatuku SX pertama ya Sonoma. Ya wes toh. Kayano ding. Kayano punya aku pertama. 15 menit pos 1 mode santuy. Nanti pos 2 kita gas. Pos 2 ditempuh dalam waktu 22 menit. Capek. Jadi kita habis ini akan sedikit berpisah guys. Tapi nanti akan ketemu lagi di arah atau di puncak Benteng Riders. Aku mau ke Botak dulu. Dan kita janji saling menunggu. Awas kan puter balik gue. Yo. Emang aku sebegitu mencurigakan kah? Mencurigakan Jon, nek ngene-ngene Jon gue Jon. Ndak buat brother kok. Brother 25 sama 50. Nggak mau ah. Daftarin aku 20 Sutet. Stop. Pos 3 Watu Serumpuk 26 menit dari base camp. Ayo udah ketinggalan. Pos 4 kelewatan dikit 40 menit.
Begitu berpisah sama Ayu, heart rate paling rendah 150 guys. Ini 158 nih. Untungnya nih pohon-pohon masih relatif dingin. Kalau panas tuh ampun banget tuh. Trek Perantunan masih oke ya, belum terlalu kering, belum terlalu berdebu, jadi masih enak banget nih. Oke, nanti di atasnya pos 4 itu bakal ada cabang guys. Kalau normalnya dari Perantunan ke Puncak Botak itu bakal ngelewatin Puncak Bondolan. Nih harusnya belok kiri Bondolan, cuman aku malas kena panas. Bondolan ke Botak tuh bakal panas banget, jadi kita ke arah kanan aja guys, yang masih banyak pohon-pohonnya. Ini tapi jalur ini kalau musim hujan atau habis hujan itu bakal lebih licin guys, lebih effort. Pos 5 Bray, 1 jam tepat. Tanggul Boyo, sepi-sepi. Nah ini enaknya masih adem nih di sini nih. Kalau tadi kita lewat Puncak Bondolan, udah nih dipanggang cuk. Di sini masih adem, masih ada pohon-pohon, mantul itu banget. Sedap. Nah, kita udah sampai persimpangan. Aku janji sama Ayu tuh nanti di PR. Jadi Ayu bakal ke kanan guys, ke arah sana. Tapi aku bakal ke kiri karena ya aku mau ke Botak dulu, sekalian cari elevasi. Wah anginnya masih syahdu, cuman ya itu nanti kalau nggak ada matahari, nggak ada apa pepohonan gini, pasti bakal nyelekit dikit-dikit. Bersiap-siap terpapar matahari. 3, 2, 1, let's go. Ya kan, langsung lihat berapa menit PP puncak ini dari pertigaan. Ya, mendekati puncak, lumayan kering. Oke, puncak Botak 1 jam 12 menit. Foto bentar, habis itu kita turun lagi buat ke puncak itu PR. Viewnya cakep guys, Merbabu, Telomoyo, Merapi, Andong, mantap banget. Ada 2 cewek di atas lagi asik berjemur kayaknya, nggak tahu udah ngapain. Aku langsung turun aja, kembali ke jalur tadi buat nyusulin Ayu.
harusnya dia udah sampai di persimpangan. Ngomong-ngomong, dari bawah, dari persimpangan ke atas 10 menit kurang lebih. Jadi PP mungkin 15-16 menit lah ya. Turunannya lumayan serem. Nih harus yakin nih. Kalau nggak yakin rawan kepleset guys. Tuh, kayak gitu. Tuh aku aja ragu. Wah. Udah mau puncak BR. Kira-kira yang sampai Ayu duluan atau aku duluan ya? Cakep sih ini di rekam di sini. Turunan ini maknus. Kalau dari sana turun, kok dari sini naik. Hari ini kalau weekend di sini ada yang camping guys. Yang ngecamp. Ada berapa spot ya? Sini, situ, sini, lalu atas. Ternyata udah sampai dong dia. Lama deh nunggu aku. Barusan nyampe aku. Berarti kan mbok sumpel terus. Tak gembor-gembori padahal. Aku nyanyi kan enggak denger aku nyanyi. Ora. Aku nyanyi teriak-teriak kan enggak denger. Akhirnya sampai ke puncak BR. Mungkin Ayu 2-3 menit duluan. Aku 1:33. 1:33 berarti kurang lebih sama kayak 1 jam 33 menit sampai ke puncak BR. Demi apa ini naik jam 9? Udah jam 11 nih cuy. Ini jam 11. Iyalah. Udah 2 jam kita naik nih. Udah cepet yuk. Lalu. Oke, kita mungkin 2 menit 3 menit di puncak. Langsung turun aja guys. COT terus jemput anak nih. Nah, cari makan dulu. Enak sini daripada Bondolan. Lah kan aku wis ngomong, kowe sing ngomong abot tapi nek ujan memang luwih lunyu jo. Enggak, Bondolan aku jatuh berapa kali. Latihan. Ya makanya ini maksudnya kayak nek siang pun yang kene ngelup oke ngono lho. Ngelup. Ya nek terbatas waktune. Lah full adem ya. Kan tanganku jenek guys. Guys. Weh, malah jalan. Ayo. Kenapa? Ya kan aku dimbuk tabrak. Ora Pak, wis kan nomor kowe. Ngentengke. Tapi biasa tiba sih. Nih spot ini kalau hujan, waduh, alamak, licinnya. Aku sukanya dari perantunan tuh ya guys, mereka itu rutin seminggu sekali minimal ngebersihin jalur guys. Ya walaupun selayaknya tuh di gunung tidak ada sampah ya, cuman ya namanya manusia tuh pasti tetap aja mau diimbau, dilarang dan ini dan itu tuh tetap pasti ada sampah ketinggalan. Itu manusia toh. Tak kira binatang. Jadi kadang angel, nak mungkin. Tak iso dikandani. Bahkan yo asu iso dikandani. Asu iso dilatih. Ayo. Manusia padahal ki sekolah suwi lho. Asu dilatih paling delok tuh. Heeh, dhewe ngelatih moko cuma 2 minggu, pinter. Jadi mereka tuh jadwalnya tuh kalau nggak salah Senin bersih-bersih jalur. Atau kalau ada laporan dari kita. Udah rutin Jo, mereka rutin Jo. Maksudnya mereka rutin, tapi nek misalnya kita laporan Mas di atas gini-gini mereka langsung naik. Iya. Kayak yang waktu ada lo tumbang kelengan enggak, mereka langsung mundur. Iya. Jadi tadi kita waktu berangkat tuh sebenarnya tuh kita bisa saling membaca pikiran masing-masing guys.
Ayu tuh kayak wegah gitu karena panas banget kan kelihatannya dari rumah tadi kan kalian lihat tuh. Aku juga sebenarnya wegah makanya aku kayak diem gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin ya oke, apalagi ini jalur ini yang full tertutup nih enak nih. Bukan wegah. Aku tuh kalau sudah niat ya niat. Aku wegah mau cuy. Tapi nih aku diajaki pas aku ndak niat ya ndak niat. Bilangi pesku tuh tergantung moodku. Dan jarak aku tergantung moodku. Nah, terus naik daftar race tergantung apa? Tergantung mood. Tergantung moodnya pengen daftar berapa, pengen lari berapa. Atau tergantung nek ono sing ngotoi, aku gas nek worth it dadi. Aku cinta duit soalnya. Apa ada orang tidak cinta duit? Love language-ku ki receiving transfer soalnya. Ambil nih. Karena kita dikejar cut off time guys, dari jemput anak, jadi ini aku sama Ayu berpisah. Aku duluan biar bisa cepet-cepet mandi gantian, jadi bawa tuh bisa mandi ya. Dan ya sesekali latihan kayak gitu perlu latihan panas ya, karena kalau kita ultra tuh bisa seharian, bisa kena panas tuh lama panjang banget. Jadi ya menurutku perlu latihan panas. Cuman ya faktanya kalau udah latihan ya kita pasti menghindari panas ya kan, anehnya manusia itu gaya-gaya latihan panas tapi menghindari panas. Kayak ini nih aku nih akhirnya kena panasnya dikit doang karena menghindari panas. Akhirnya kan latihan panas yang sebenarnya nih kena panas. Nah, lemak bergetar semua. Wah, merbabunya gagah banget. Oke, udah sampai di bawah ini. Jadi total durasinya 2 jam 50 menit total ya. Dari parkiran mobil kalau dikurangin sama dari parkiran mobil ke base camp kurangin 20 menit, berarti sekitar 2 jam setengah lah ya. Mobilnya udah berkurang satu. Kita parkirin di bawah ini, di lapangan bawah. Kamar mandinya di situ. Oke guys, ini kita udah beres-beres. Jadi kalau asiknya di Perantunan itu di bawah itu ada kamar mandi, ada 3 yang dibuka ya. Dan biasanya ada air, tapi ya kadang ada kalanya tuh airnya dimatiin. Tapi kita bisa minta buat dinyalain sih. Nah ini kita udah pas COT, masih ada waktu buat makan, terus mau jemput anak-anak. Dan piye Jo, latihan siang bolong, bukan siang bolong sih, tapi jam 9 ya kelarnya siang bolong. Ini udah jam setengah 1 nih. Kalau mau nambah speed, sering-seringlah latihan dengan COT sendiri. Tapi aku ya mau ya rak banter sih. Intinya adalah kan kita kan, apalagi kalau ultra ya, kan kita kan nggak mungkin nggak kena panas.
nggak kena siang maksudnya. Nah, kalau panas itu tuh badan lebih cepat dehidrasi, terus kayak effortnya juga lebih banyak daripada kalau mendung atau hujan. Nggak tahu sih kalau hujan, tapi kalau mendung sama panas yang jelas lebih effort kalau panas ya. Jadi sebenarnya latihan siang-siang tuh harusnya boleh diagendakan, karena ya biar tubuh tuh kayak apa cuy namanya cuy? Adaptasi, bisa adaptasi gitu loh. Ya gitu aja sih. Terus yo nek gue ngelihat elit-elit atau orang-orang yang benar-benar cari waktu tuh somehow dia memang ditata, memang ada dalam berapa kan ngupel kok teke. Upelku tuh ada darahnya cuy tadi cuy. Kok iso. Memang dia tuh antara sebulan 2 kali atau sebulan sekali tuh latihan siang Buat ya, adaptasi. latihan panas lah. Lah itu si coach, jangankan ini kita ultra ya. Aduh, sorry guys. Jangankan kita ultra, full marathon, si coach Arif Kartens itu aja kalau latihan menurutmu jam berapa? Jam 2 udah standby latihan sebelum ngajar. Dia jam setengah 4 ngajar, jam 2 latihan dulu. Iya, coba. Ya, itulah kenapa mereka podium, karena dedikasinya tinggi. Ya, dan makanya lagi, kita nggak pernah podium. dan lagi kadang tuh ini bisa jadi jawaban buat kalian-kalian semua yang mager, nggak ada waktu atau sibuk atau apa. Saya Ju, mager sama nggak ada waktu tuh beda loh Ju. Nah, nggak ada waktu memang karena sibuk. Tapi mager ki karena males. Ya, tapi intinya dua-duanya kan membuat tidak latihan kan. Percayalah guys, kita tidak akan pernah menyesal kalau kita berolahraga. Tapi kadang tuh kita nyesal kalau kita nurutin badan, males terus nanti habis itu tuh jadi kayak kalau sudah kelewat tuh kayak kenapa ya tadi aku nggak olahraga aja. Itu it happens on me a lot. Ya memang, tapi kita tetap harus listen to our body ya. Jadi kayak kalau misalnya badannya memang nggak enak ya udah jangan dipaksa. Tapi kalau misalnya cuman males-males doang, mending gas sih kataku. Bener aja. Betul banget. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman. Buat kalian semua, perantunan udah berubah. Mereka berevolusi makin baik dan makin baik lagi. Tadi jalurnya bersih. Evolution. Dan ya, kita prepare buat brother. Kita prepare buat brother. Aku 50, Ayu 25, dan aku bakal balapan sama Dokter Tirta. Nggak tahu nih beliau nyerah atau enggak. Dan selain itu aku juga prepare buat TOTK kalau jadi, dan yang pasti Chiang Mai 100 kilo. So buat teman-teman semua, pertanyaan di sana ditampung di kolom komentar, nanti aku jawab satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat. Bye bye.